Oh iya ya. Gaulnya Bu. Lupa dilepas dulu. Ini burger Bu. Bentuknya kayak burger. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan liputan UMKM. Kali ini Mutiara datang ke salah satu UMKM yang ada di Bandar Lampung yang menjual makanan khas Lampung, namanya Sekubal. Sekubal. Wah, nah ini Mutiara langsung bersama dengan owner dari UMKM Sekubal, yaitu Ibu siapa Bu? Ibu Fadila. Ibu Fadila. Umi Fadila. Oh, Ibu Umi Fadila. Nah, kita mau lihat nih proses pembuatan sekubal ya Bu ya. Dan ini Ibu lagi ngapain, proses apa Saat ini kita sudah proses pencetakan ya. Setelah kita laksanakan tadi proses aron dan pengukusan. Oke. Oh, ini ketannya yang sudah dikukus. Ketannya sudah dikukus, sudah matang ini ya. Baru kita siapkan untuk dicetak. Oke. Tribuners, kita langsung lihat nih proses pencetakannya seperti apa. Boleh dicontohin langsung? Iya, boleh, siap. Nah, Tribuners, ini sekubal yang sudah matang dan ini kita bisa cobain. Nah, tadi kan kita lihat bentuknya seperti ini ya. Langsung aja dibuka. Ini lapisan daun pisangnya. Jadi ini cara makannya, dibuka dulu. Nah, udah itu. Ini ada penanda ya. Ya Bu ya, ini penanda ya. Ada sekatnya. Ada Setiap sekatnya. lapis ada. Nah, seperti ini Tribuners. Terus biasanya kalau makan sekubal itu kita bisa milih dicocol pakai tape ataupun rendang kalau khas Lampung ya, Bu. Nah, Tribuners, sesuai selera. Sesuai selera. Jadi Tribuners kalau makan sekubal ini ya monggo yang mau polosan atau mau dicocol sama tape lebih enak, apalagi sama rendang ya. Nah, ini Mutiara mungkin cobanya yang polosannya dulu nih ya, Tribuners. Karena polosannya juga sudah nikmat kok. Dia udah ada rasanya ternyata Bu. Lembut, dan rasa tapenya pastinya enak. Terus ada rasa gurih. Mungkin ini dari garam juga ya Bu? Ya, karena kan itu santan ya. Santan itu dari kelapa yang super loh, yang benar-benar memang bagus ya. Jadi santan itu sudah kita masak, setelah matang santannya baru setelah mendidih baru kita masukkan ketannya. Jadi gurihnya itu udah keluar dan kita tambahkan sedikit garam menurut selera. Wah, enak banget. Nah, Bu Umi, ini kan kita aku tadi udah nyoba sekubalnya. Terus kalau boleh tahu nih Bu Umi, sebenarnya Bu Umi, ini kan sekubal makanan khas Lampung ya Bu? Iya benar. Nah, boleh ceritain dong Bu, kapan awal mula Ibu akhirnya buka usaha ini? Ini saya mulai buka usaha ketika ada UMKM, Taman UMKM Bung Karno ya. Kebetulan Bu Wali Kota menyediakan lokasi Taman UMKM Bung Karno. Nah, kalau tidak salah itu tahun 2020. Oke, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Terus yang mendorong saya untuk membuat sekubal itu karena saya ingin memperkenalkan kembali makanan khas Lampung yang benar-benar klasik ya, khas Lampung ya. Karena dengan banyaknya makanan kekinian sehingga
kita sendiri yang orang Lampung hampir melupakan apa yang sebenarnya makanan khas Lampung. Iya. Salah satunya ini skubal. Salah satunya skubal. Alhamdulillah kalau dulu kita menikmatinya hanya setahun sekali, iya, atau ada momen Lebaran ya, hari-hari tertentu, hari-hari tertentu ya. Tapi dengan adanya kita perkenalkan di UMKM, alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu Minggu bahkan kita menerima pesanan setiap hari. Mulai dikenal masyarakat. Oke, jadi mulai dari tahun 2020 ya. Alasannya untuk melestarikan makanan khas ya, biar ini nggak punah. Apalagi kita lihat zaman sekarang ini banyak makanan baru ya. Makanan baru ya. Nah, tapi ada tantangan tersendiri nggak sih Bu Umi? Karena kan ini makanan khas dan mungkin banyak masyarakat juga yang belum tahu nih ada skubal loh yang ternyata memang ini enak, makanan khas Lampung gitu. Ada tantangan sendiri nggak sih Bu, di tengah kita tahu banyak sekali makanan-makanan yang viral, yang kekinian lah bahasanya gitu. Ya sebenarnya memang tantangannya begini ya, karena dengan adanya makanan kekinian tadi ya memang anak-anak sekarang ya memang nggak banyak mengenal makanan khas ya. Jadi dengan keadaan seperti itu, itulah yang mendorong saya menciptakan kembali bagaimana makanan khas Lampung ini bisa memasyarakat kembali seperti zaman dahulu kala ketika kita belum ada banyak makanan-makanan yang dari luar ya, yang kita sebut sekarang ini makanan kekinian ya. Nah, dan ini makanan skubal ini benar-benar khas ya. Dia tanpa pengawet, tanpa rasa penyedap yang lain-lain, dia benar-benar hanya penyedapnya santan dan sedikit garam. Oke, jadi penyedapnya adalah oh ya tadi Mutiara ada rasa gurihnya itu berasal dari santan sama garam. Ya. Oke, biasanya Bu, ini skubal ini awetnya berapa lama sih Bu? Ini tanpa dimasukin kulkas ya, ini bisa awet sampai 5 atau 6 hari. Tanpa masukin kulkas, awet 5 sampai 6 hari. Wah, dan kalau boleh tahu ini Bu Umi menjual skubal ini di mana nih Bu tempatnya, outletnya? Kita buat ini ikut UMKM yang di Jalan Gatot Subroto. Oke. Ya, setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu mulai dari jam berapa aja nih Bu? Mulai dari jam 6 subuh ya pagi sampai jam 10 siang. Oke, nah kalau biasanya Bu Umi ini kalau misalkan berarti kan untuk outletnya sendiri bukannya Sabtu Minggu, tapi di luar Sabtu Minggu menerima pesanan. Menerima pesanan. Alhamdulillah kita yang memang rutin pesanan dari KP Diges dan KP Rajas. Oke. Nah, mereka seminggu sekali itu seminggu sekali pasti pesan. Nah, kalau untuk skubal sendiri ini hitungannya per porsi ini ya Bu, seukuran ini. Nah, ini per porsinya biasanya dijual harga berapa Bu? Kalau untuk satuan ya, ini hanya 13.000 karena memang ketannya sudah agak turun ya. Kalau ketika ketan sangat naik waktu itu melambung tinggi harganya, saya jual per biji itu 13.500 bahkan mencapai 15.000. Pernah sampai 15.000. Pernah. Jadi memang untuk bahan baku utamanya kan ini ketan. Jadi kalau harga ketan dan kelapa. Jadi kalau misalkan pas harga ketannya lagi naik, ini mau tidak mau harus naikin harga juga ya Bu. Ya, kelapa juga kan ikut naik. Iya gitu. biasa. Ya, apalagi kemarau kan. Betul sekali. Nah ini Bu, biasanya kalau misalkan skubal ini dalam satu hari, Ibu bisa habis berapa porsi kalau misalkan buka di outlet yang Taman Bung Karno setiap Sabtu Minggu biasanya? Kalau di Taman Bung Karno itu karena memang kita tidak terlalu banyak yang membuat, jadi kita perkirakan 20 sampai 30. 20 sampai 30 sehari. Satu ini karena waktunya juga pendek kan, singkat waktunya. Iya. Oke, tapi ini mungkin Tribuners di rumah penasaran nih, pengen tahu dari menjual makanan khas Lampung ini yang mungkin banyak juga yang belum tahu dan pastinya tadi sudah dijelaskan juga banyak bener tantangannya ya Bu Umi. Ini omsetnya Bu, aduh maaf jatuh lagi Tribuners. Ada ya, ini menggelundung ini ya. Bu Umi, biasanya omset per bulannya itu berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau per bulan itu bisa mencapai 5 juta. Oke, per bulan. Nah, dalam mengerjakan pesanan nih Bu, semisal ada pesanan banyak nih ya, tadi udah disebutkan. Ini Ibu Umi kerjanya buat skubal ini sama siapa aja nih Bu? Ini saya harus memanggil karyawan ya, ada yang bantu karena ya prosesnya ini panjang ya, fase-fase pembuatannya itu banyak sekali. Jadi saya memanggil ada ya beberapa orang yang saya panggil untuk bekerja bersama. Itu ketika memang orderan atau pesanannya lagi banyak. Ya. Tapi kalau untuk harian biasa,
sama suami berdua. Beserta suami aja, ya, Oke. Nah, kalau untuk sekubal sendiri sejauh ini Bu, udah sampai mana nih sekubal ini istilahnya dijual gitu? Udah dikirim kemana aja nih sekubal? Alhamdulillah ini sekubal ini udah pernah kita kirim ke Lombok ya. Ke Lombok. Sudah tuh Surabaya. Bangka, yang jauh-jauhnya nih. Kalau cuman ke Bandung, ke Bekasi, ke ini itu sering banget. Oh. Iya. Ke luar negeri udah pernah belum ini Bu? Ke luar negeri alhamdulillah dibawa umroh ya, berarti sampai di Mekah ya. Kemudian kemarin ini teman saya sendiri dibawa ke Perancis. Wah, sampai ke Prancis makanan khas Lampung sekubal nih Tribuners, alhamdulillah. Nah, ini Bu tadi kan sudah jelaskan bahwasannya sekubal ini udah nyampe ke Prancis nih ya. Saya aja belum pernah ke Prancis ya. Tapi sekubal buatan Bu Umi ini sudah sampai ke Prancis. Keren sekali Tribuners. Nah, Ibu Umi kalau boleh tahu suka dukanya menjual sekubal makanan khas Lampung ini apa sih Bu? Ya mungkin kayak banyak karena masyarakat belum banyak yang tahu, mungkin kayak daya belinya gitu, bagaimana Bu? Benar, memang daya belinya ini masih kurang ini ya, karena mungkin dengan belum kenalnya mereka ya masyarakat itu ya, itulah tantangan dari penjualannya ini. Ketika dia tidak laku misalnya, ya itu berarti itu resiko ya, karena pastinya ya dimakan sendiri, kalau enggak memang alhamdulillah saya bagi-bagikan ke tetangga ya biar mereka juga kenal kan. Jadi ya itulah tantangannya. Dan juga dalam proses pembuatan ya, apabila kita menggunakan daun yang tidak super, yang tidak bagus ya, kurang bagus. Oh, daun pisangnya juga? Iya, daun pisang juga harus yang bagus ya. Kita kalau daun pisangnya nggak lebar begini ya, dia nggak bisa membungkus sepanjang ini. Oh iya, benar-benar nggak bisa. Jadi harus super ya, jadi harus digulung. Nah, jadi ketika dia tidak bagus daunnya, kadang-kadang terjadi pecah di sini, belah ya. Dengan ikatan ini sekarang dia belah gitu, buka. Karena kalau dia belah itu ya udah gagal lah ya. Karena kan air jadinya masuk. Iya. Jadi menimbulkan dia bonyok gitu di dalamnya. Iya. Jadi memang tantangannya banyak sekali ya Bu ya dalam untuk bisa memperkenalkan sekubal ya, tidak hanya di Indonesia tapi dunia juga nih. Nah Ibu kalau boleh tahu untuk sekubal tadi kan sudah sempat dijelaskan sedikit nih ya, bahwasannya bahan utamanya adalah ketan dan juga kelapa ya atau santannya. Nah ini kalau untuk proses pembuatannya sendiri ini tahapan demi tahapannya kayak gimana Bu? Yang pertama kan kita pastinya kita siapkan bahan utamanya ketannya ya. Kemudian kelapanya, kelapanya itu ya biasa seperti biasa kita kelapa diparut, terus kita peras santannya. Kemudian kita masak si santan ini tadi. Ketika dia sudah mendidih dan ketannya sudah kita cuci bersih, kita tiriskan. Ketika santannya udah mendidih, baru kita beri garam tadi ya, perasannya sesuai selera ya. Terus udah itu kita baru masukkan si ketannya ini tadi ke dalam santan tersebut, sehingga kita aduk sampai dia mengering ya. Kalau dia tidak kering, kalau airnya belum asat dari ketannya, nanti akan terjadi bonyok, dan itulah yang suka mengalami kegagalan. Iya. Jadi ini susah-susah. Iya. Gampang-gampang susah itu ya istilahnya buat sekubal ini. Bener-bener kalau yang tidak menjiwai itu susah banget deh. Oke, ini kan biasanya memang kalau Mutiara tahu sekubal ini biasanya ya dimasaknya juga sama orang Lampung aslinya. Karena yang tahu resep Ibu sendiri ini memang asli ya Bu ya? Asli banget ini ya pokoknya. Makanya Ibunya tahu nih resep dan cara buat sekubal yang benar itu yang baik dan rasanya enak itu seperti ini. Nah, mungkin itu aja nih Bu obrolan kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Kayaknya Mutiara lanjut untuk cobain lagi nih ya Bu. Boleh, silakan. Dan Tribuners mungkin yang berkunjung ke Kota Bandar Lampung, pengen banget coba makanan khas Lampung, jangan lupa nih untuk datang ataupun pesan melalui online di Instagram Ibu Umi Fadilah ya, yang menjual sekubal makanan khas Lampung. Wajib banget dicobain, dan ini juga awet. Tadi 5-6 hari tanpa di freezer ataupun di ini ya kulkas Tribuners, jadi bisa dibawa keluar kota.